Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga bening hati. Saat kita membuang sampah di tengah jalan, mungkin tidak akan berdampak banyak saat itu. Tapi ketika diikuti oleh banyak orang dengan frekuensi yang semakin sering, maka dalam hitungan hari, bulan, atau mungkin barangkali tahun, tentu akan membawa dampak bagi lingkungan di sekitar kita. Demikian pula ketika kita sedang menanam sebuah pohon, tidak hanya lantas kemudian berarti bahwa lingkungan kita akan menjadi semakin hijau, namun bisa jadi kelak itu akan menjadi sebuah rumah bagi burung-burung yang saat ini sedang berterbangan. Ini menyadarkan kita bahwa sekecil apapun hal yang kita lakukan saat ini senantiasa akan memberikan dampak bagi lingkungan di sekitar kita. Kegiatan yang baik akan menuai hasil yang baik. Kegiatan yang buruk pun juga biasanya akan menarik kegiatan buruk yang lainnya. Masa pandemi ini adalah sebuah fakta nyata, fakta tidak terbantahkan, bahwa ketika datangnya sebuah virus membuat masyarakat bukan hanya skala regional, bahkan skala global terkena dampaknya. Dari yang semula berada di luar rumah, sekarang berada di dalam rumah. Dari yang semula tidak mengenakan masker, sekarang menjadi lebih peduli terhadap kesehatan dan juga keamanan dari serangan virus itu sendiri. Itu pula yang dialami oleh seorang Namira Kristina. Saya biasa menyebut beliau dengan sebutan Mira, dan juga Bapak Azmi, suami istri yang sama-sama menekuni profesi di bidang medis, seorang dokter. Di Sinem Talk Series edisi yang ke-18 ini, keduanya akan bertutur tentang ihwal. Keduanya mempelajari ilmu kedokteran, dan tentunya adalah penjelasan yang sangat berharga seperti apa kondisi yang sesungguhnya di rumah sakit dalam masa pandemi ini, karena beliau-beliau menjadi saksi hidup bagaimana satu persatu pasien demi pasien penyintas COVID ini ditangani dengan serius di rumah sakit. Dan tentunya pesan keduanya terhadap kita untuk semakin terus menjaga kesehatan kita agar selalu terhindar dari efek virus corona saat ini. Semoga melalui cerita ini bermanfaat, dan pastikan selalu terhubung dengan memberikan dukungan melalui memberikan like, comment, share, atau subscribe di channel Al-Fatih Izi Imani. Semoga bermanfaat. See you next. Waalaikumsalam. Saya Azmi Iksan Azhari. Kalau saya sih bukan lulusan Anissa. Saya suaminya yang lulusan Anissa. Saya dokter umum di rumah sakit di daerah Tangsel. Salam kenal. Mudah-mudahan infonya membantu. Amira boleh? Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Namira, lulusan Anissa angkatan 3. Mudah-mudahan nanti selama recording ini semuanya berjalan dengan lancar. Informasi yang insya Allah kita berikan juga membantu. Ya, ya, baik-baik, insya Allah. Mungkin dari yang pertama mungkin tentang kedokteran mungkin ya. Kalau yang sering Pak Agus alami, yang sering Pak Agus temukan, biasanya ini langsung ke flashback ya. Biasanya kalau
menekuni disiplin ilmu kedokteran itu yang paling sering, yang paling melekat itu, wah anak kedokteran lama nih studinya. Sebenarnya seperti apa sih apa namanya yang dialami ketika di kampus seperti apa? Belajar kedokteran itu seperti apa sih? Ya. Memang terkenalnya agak lama karena kan kuliahnya sendiri kalau cepat itu sampai sarjananya 3,5 tahun. Lalu dari 3,5 tahun itu kan kita belum boleh langsung praktek. Kita belum punya gelar dokter, baru sarjana kedokteran. Kalau kita mau jadi dokter harus lanjut dulu ke prakteknya yang disebut koas. Nah biasanya koas itu 1,5 tahun sampai 2 tahun, ada yang 2,5 tahun, tergantung masing-masing universitas sama masing-masing pribadinya. Bisa total cepat kurang lebih 6 tahun. Makanya kenapa lama itu baru dapat gelar dokter. Setelah dapat gelar dokter, ya nanti masih internship 1 tahun. Itu juga kita belum bisa praktek mandiri, masih diawasin gitu. Nanti setelah itu lulus, kita benar-benar gelar dokter, praktek sendiri, melamar sendiri gitu. Jadi kalau total kita bisa melamar kerja itu kurang lebih 7-8 tahun lah, tergantung masing-masing orang. Oh iya. Kurang nambahin sedikit, Pak. Kalau saya sih nambahinnya paling memang lama ya, yang jelas karena kita mempelajarinya manusia secara seutuhnya gitu. Jadi memang selain tadi yang dibilang tahap pertamanya adalah tahap sarjana dulu, kuliah seperti biasa, ntar ada skripsi gitu-gitu, kurang lebih ya tergantung orangnya ya, paling cepat biasanya sekitar 4 tahun lah kurang lebih. Nah nanti ada profesi, namanya profesi yang tadi disebut sebagai koas, itu adalah untuk pengambilan gelarnya. Jadi kalau cuma mau jadi sarjana kedokteran aja, terus habis itu langsung S2 atau kerja lain gitu, itu bisa, tapi bukan dokter. Mau punya ilmunya doang, tapi nggak bisa mengaplikasikan di kehidupannya, nggak bisa praktek lah gitu. Ya gitu. Jadi memang lama ya karena tahapnya banyak, gitu Pak. Iya, kurang lebih 6-7 tahun ya rata-rata ya berarti ya. Sampai selesai. Ya sampai selesai. Kemudian apakah ada semacam syarat kah kalau untuk masuk ke disiplin ilmu kedokteran, mau masuk kampus kedokteran, apakah ada syarat khusus biasanya untuk calon mahasiswanya? Apa ya, syarat nggak ada. Sebenarnya sih kayak masuknya seperti masuk ilmu biasa ya, kampus biasa, tapi memang jelas harus IPA. Nggak bisa yang lain. IPS, bahasa gitu nggak bisa. Ya, IPA ya. Ya misalnya untuk kedokteran gigi biasanya otomatis harus paling tidak tentunya harus memiliki gigi yang rapi seperti itu, ataukah bagaimana? Misalnya ini. Ya tentunya ada tes tes kesehatan di awal seperti warna sama tes kesehatan yang lain lah, ada dari kampus biasanya masing-masing ada netapin. Tapi yang jelas buta warna mah pasti ada, karena ya dokternya aja nggak boleh buta warna gitu. Gimana memeriksa pasien dia? Iya. Kalau tadi Pak Azmi di dokter umum ya. Kalau Namira juga sama di dokter umum juga? Iya, sama Pak. Sama. Sebenarnya kalau untuk kedokteran sendiri, apakah ada semacam penjurusan atau mungkin subdisiplin ilmu lain? Kalau yang bagus ada kedokteran umum, kedokteran gigi, apakah ada semacam disiplin ilmu yang lain kah? Ataukah hanya 2 itu saja? Disiplin ilmu maksudnya dari awal masuk gitu Pak, penjurusan lainnya. Iya. Kalau untuk yang gelar sarjananya sih itu dari awal memang cuma ada dokter umum sama dokter gigi. Tapi nanti kalau kita sudah bergelar dokter mau ngambil ke spesialis itu ada lagi, beda lagi. Kalau dari awal pas kita mau masuk ke kuliah pertama itu cuma ya dokter gigi sama dokter umum, udah itu aja. Hanya 2 itu memang ya. Yang disebut spesialis itu semacam S2-nya lah Pak. Oh begitu, iya. Jadi harus sekolah lagi. Jadi harus dokter dulu baru bisa ngambil spesialis. Oh iya, kesimpulannya apakah itu bisa lintas, maksudnya baik dokter gigi ataupun dokter umum nanti spesialis apapun bisa ya?
Kalau dokter gigi sih kita kurang paham ya. Paling ngambilnya ya yang berkaitan sama mulut dan giginya aja. Tapi kalau yang dokter umum ya semuanya bisa, kita tinggal pilih jurusannya mau apa, tergantung diterima atau tidaknya nanti pas habis daftar. Iya. Kalau untuk jadi gini Pak, kalau gigi dan umum itu dua disiplin ilmu yang berbeda. Jadi kalau spesialis kedokteran gigi ada lagi nanti lain. Tapi dokter gigi nggak bisa ngambil spesialisnya dokter umum, misalnya gitu. Umum yang ngambilnya ke umum, gitu. Jadi memang ada masing-masing sih, disiplin ilmu yang berbeda, jadi nggak bisa campur-campur. Bisa lintas gitu maksudnya, kalau tadi Bapak tanya lintas jurusan. Oh iya. Berarti peluangnya boleh dibilang lebih banyak dokter umum ya, jadi dibandingkan dokter gigi ya, kalau untuk spesialis. Oh, kalau pilihan banyaknya, memang banyaknya dokter umum. Karena kan memang lebih luas kita dari kepala sampai kaki gitu. Tapi kalau dokter gigi ya pilihannya ya memang berkisar sama mulut dan gigi aja gitu. Ya. Kemudian sekarang mungkin boleh tips untuk memilih kampus kedokteran. Ini kan banyak nih kampus kedokteran. Ada ada yang di Jakarta, di luar Jakarta, ada yang mungkin dari sisi status, ada yang swasta, negeri. Apakah ada saran tips untuk memilih kampus seperti apa sebaiknya untuk calon-calon mahasiswa kedokteran? Kalau saya sih tipsnya tergantung kemampuannya masing-masing ya Pak, beda-beda karena kan setiap universitas itu kan punya peringkatnya masing-masing. Kalian harus menetapkan dulu nih di mana posisinya kalian, melihat saingan-saingannya, karena yang daftar kedokteran itu sekarang semakin banyak dan semakin pintar-pintar gitu, mau yang swasta maupun yang negeri. Mungkin antara swasta sama negeri bedanya adalah di uang kuliahnya mungkin kayak gitu, sama fasilitasnya yang jelas kayak gitu. Tetap negeri bekerja sama rumah sakit yang besar gitu dibanding swasta. Tapi kalau kita sudah masuk ya nanti itu balik lagi ke pribadinya masing-masing, nggak bisa disamakan gitu, karena sistem belajarnya walaupun sama-sama universitas negeri aja sistem belajarnya bisa berbeda gitu. Jadi nanti tergantung ke orang-orangnya. Gak perlu pinter-pinter, yang penting rajin, mau baca, terus bisa ngikutin. Karena percuma pinter tapi males, ya susah ngikutin belajarnya. Karena kalau dulu waktu saya kuliah aja itu mulai kuliah dari jam 5 pagi. Dari jam 5 pagi, terus misalkan asistensian dari jam 5 sampai kuliah jam 3. Besok tugasnya udah ada lagi kayak gitu. Jadi kita ngebut-ngebut terus gitu. Makanya saya bilang tergantung pribadinya masing-masing bisa ngikutin atau enggak. Ya, mungkin kata kuncinya itu tadi ya, rajin ya. Yang penting rajin, mau belajar. Kemudian selama belajar di kedokteran yang paling apakah itu mungkin yang paling sulit atau yang mungkin memang menguras energi ekstra itu biasanya ketika proses apa? Apakah praktik ataukah mungkin lab praktik maksudnya kalau misalnya dokter umum dia memeriksa pasien seperti itu? Aku jawab. Kalau saya pribadi, setelah saya sampai lulus sekarang dan sampai sekarang jadi dokter, jangan ada proses yang istilahnya jangan ada yang proses yang dilewatkan. Karena saya juga bukan mahasiswa rajin dulu, termasuk mahasiswa yang rada ya suka cabut lah gitu ya. Adalah penyesalan di bagian situ yang membuat kita juga, karena nanti gini Pak, singkatnya kalau ada orang ngomong kuliah, nilai itu tidak penting gitu ya, yang penting nanti di pekerjaannya. Ya 60%-nya adalah di kedokteran, tapi 40%-nya spesialis itu kalau ada orang yang mau melanjutkan, IPK itu dihitung semua. Jadi proses yang pertama S1 tadi, sama di yang koas itu juga ada IPK juga. Itu dihitung semua. Jadi kalau ada salah satu yang jelek, sayang, nanti susah masuk spesialis ya, karena yang saingannya itu ya yang bagus-bagus semua gitu Pak. Karena spesialis memang menuntut keahlian yang lebih gitu. Jadi, tapi kalau ditanya yang paling susah, kalau buat saya ya masuk kuliah, karena gimana pun masih ke bawah masa SMA ya, masih pengen main kadang-kadang. Kalau sudah koas, sudah masuk masa kerja sebenarnya, seperti kerja tapi tidak digaji. Untuk belajar lah, praktek gitu.
Jadi kalau ditanya yang paling berat menurut saya itu sana, soalnya di koas buat kita tinggal aplikasikan ilmu yang kita punya. Kerjanya belajarnya berdasarkan praktek. Sedangkan di kuliah itu kerjanya ya sama seperti kuliah yang lain-lain kok. Yang dibilang gitu hari ini pulang udah dikasih tugas, besok udah selesai tugas, ada tugas lagi gitu, udah biasa itu kita. Semua juga begitu rata-rata kan ya. Cuman kurang lebih kalau ditanya yang paling susah buat saya sih itu. Tapi kalau buat saya, sepengalaman saya sih jangan sampai ada yang istilahnya dilewatkan ya, itu sayang. Karena satu Pak kuliahnya mahal, bukunya tebal-tebal. Kalau nanti aplikasi orang ya memang harus ada keahlian yang jelas lah. Gitu. Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar lah. Kita nggak mau ditangani oleh dokter yang bodoh, bukan? Itu aja singkatnya. Ya, baik. Berarti benar rajin dan ya benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan ya, jangan malas-malas mungkin seperti itu. Betul. Kemudian kalau ketika ini antara transisi dari kelulusan kemudian masuk ke dunia kerja, apakah ada semacam prosedur atau mungkin tahapan yang harus dijalani ketika transisi dari lulus kemudian menjadi dokter? Iya. Jadi kita lulus dokter nih, kan kita lulus dokter ada tesnya sendiri tuh Pak. Setelah uji kompetensi yang seluruh Indonesia itu secara online. Nah, nanti setelah itu baru nih kita dinyatakan lulus oleh tes itu, baru kita ikut namanya internship. Internship itu kita kayak magang. Itu sudah mulai digaji, walaupun ya gajinya ya lumayan lah pada saat itu, ya lumayan lah gitu. Dan itu rumah sakitnya juga kita rebutan, kita mau ke daerah mana nih, mau kayak saya kan kuliahnya di Solo nih, akan banyak lebih kesempatannya kalau rumah sakitnya sesama di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, ya, di daerah Jawa Tengah lah, nggak mesti di Solo gitu. Kalau saya mau menyeberang misalkan ke Jakarta atau keluar pulau, itu saya rebutan sama dari seluruh Indonesia gitu. Sama di Jakarta. Sama yang dari Jakarta. Presentasinya tuh beda gitu. Untuk bisa, itu tuh kita online pagi-pagi rebutan sampai laptopnya down gitu-gitu deh Pak. Pokoknya prosesnya panjang sampai kita nentuin rumah sakit. Nanti kita dapat rumah sakit, yaudah kita jalanin itu 1 tahun benar-benar. Teman-teman benar-benar dapat teman baru, dapat ruangan yang baru, maksudnya ruang lingkup yang baru gitu, berbeda dari kita gitu. Terus kerja 1 tahun di situ, jaga IGD di puskesmas, pokoknya ngikutin semua alur yang sudah benar-benar jadi dokter, tapi kita belum bertanggung jawab sepenuhnya karena kita masih punya pembimbing gitu. Kita masih pendamping, kita masih punya pendamping. Jadi kita masih diawasin. Nanti setelah 1 tahun itu berakhir, kita lulus internship, baru kita bisa lamar-lamar kerja. Atau kalau mau ada yang langsung daftar dokter spesialis, ya juga dipersilakan. Cuman persyaratannya harus 1 tahun masa kerja dulu biasanya kalau spesialis. Jadi biasanya kerja dulu nih 1 tahun di rumah sakit pilihan kita sekarang. Boleh keluar kemanapun yang kita mau. Gitu. Ya udah kayak gitu sih. Nambahin Pak ya, internship itu dulu nggak ada, nanti kita nggak tahu karena itu berubah-ubah ya. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Waktu masih sebelum pandemi, masanya itu 1 tahun Pak. Jadi nanti kerja di 3 tempat kalau saya, 2 puskesmas, 1 rumah sakit. Jadi 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Yang paling lama di rumah sakit. Itu singkatnya seperti kita tuh ditempatkan. Penempatan itu sebenarnya, tapi kita milih sendiri tempatnya. Jadi yang kerja di rumah sakit tersebut kerja seperti biasa. Cuman memang belum gaji full, intinya sih kita digaji pemerintah, tapi ya adalah. Sebenarnya untuk kalau manfaat ya lumayan bermanfaat karena kita masih dikasih pendamping, karena namanya dokter baru ya Pak ya. Masih kalau orang bilang ya masih belum ngerti lah, gitu. Masih baru banget. Gitu. Masih banyak yang harus dipelajari. Kita nggak tahu karena selama pandemi ini dipersingkat Pak, itu bisa 6 bulan kalau nggak salah. Setahu saya kemarin ada sampai cuma 8 bulan karena pandemi ya. Jadi dipersingkat bagian situ, jadi dicepetin lulusnya istilahnya gitulah. Kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Sistemnya pun berubah-ubah terus. Tapi yang jelas internship itu masih ada sampai sekarang. Jadi
begitu kita dapat gelar dokter, sudah lulus uji kompetensi, belum selesai, ada 1 tahun lagi. Gitu. Jadi ya 7 tahun itu tadi termasuk itu Pak ya maksudnya. Koas ya. Koas dan 1 tahun itu, 1 tahun internship itu magang itu. Ya, ya. Nah kemudian kalau proses. ya, ya. Kemudian kalau ini apa namanya? Kalau melihat profesi dokter ya, apa namanya? Kalau boleh dibilang kan berbeda nih. Kalau misalnya saya ke psikolog nih, ya saya hanya berhadapan dengan 1 orang begitu. Tapi kalau misalnya dengan dokter, biasanya selalu ada tadi pendamping. Boleh dijelaskan seberapa besar esensi pendamping bagi seorang dokter? Karena yang saya alami, baik dokter yang katakanlah baru praktek di rumah sakit ataupun dia yang sudah katakanlah senior sekalipun, biasanya memang selalu ada pendamping begitu. Jadi boleh dijelaskan? Gini, kalau buat saya pendamping ini dalam artian bukan pendamping apa ya? Mungkin teman kerja kali ya, lebih teman kerja kali. Mungkin ya. Biasanya kalau di ruang praktek biasanya ada 2 orang ya. Kalau yang tadi saya bilang, yang internship itu namanya pendamping, Pak. Jadi istilahnya dia itu dokter yang bertanggung jawab atau pendamping. Kita ingin saja, karena istilahnya kita ini sudah dokter, ilmunya sudah ada, sudah lulus, tapi memang belum yang harus didampingin dulu. Buat yang masih baru, sebenarnya sangat bermanfaat. Pendamping itu karena ada kesempatannya ya. Karena gimana pun, biarpun pendampingnya biasanya dokter umum nih Pak, sama ilmunya kurang lebih sama. Tapi dia pengalaman udah beda gitu, udah banyak pengalaman. Jadi kalau ditanya sangat gimana eksistensi mereka, buat kita sih sangat membantu. Tapi tergantung tepatnya sih Pak, karena dokter pendamping yang memang sekedar mendampingi saja, ya dia istilahnya melepas, ya udah cobain aja sendiri gitu. Ada juga yang begitu. Tapi kalau ngomong masalah tempat kerja, yang tadi Bapak bilang kalau psikolog itu kan cuma sendirian ya, biasanya kita ngobrol berdua gitu. Yeah. Kalau dokter memang itu istilahnya bisa dibentuk tim. Itulah kenapa ada spesialis tempat kita konsul, karena istilahnya kedokteran umum itu luas sekali, sehingga dibentuk namanya spesialis yang lebih dalam, lebih jago dari kita lah untuk bagian situ, karena bagiannya luas sekali. Gitu. Jadi kalau mau dibilang ya memang tim Pak kita kerjanya gitu. Kalau dokter ya tidak bisa sendiri-sendiri, susah juga. Karena kita nggak semuanya pinter lah istilahnya gitu. Ada juga yang memang kurang. Iya. Nambahin dikit, kalau saya tanya ke pertanyaan Bapak sih, maksudnya kalau kita konsul ke dokter yang ada pendampingnya, mungkin Bapak konsul sama dokter, di sebelahnya selalu ada orang. Bisa jadi juga itu perawatnya maksudnya Pak. Bisa. Perawat yang selalu mendampingi, karena setiap apa yang mau dilakukan kita, biar kita tidak sendiri, jadi kalau ada apa-apa, ada saksinya gitu. Kalau mereka ada saksinya jadi, karena kan meriksa dokter itu kan kadang harus buka baju gitu, dan kadang dokternya sama pasiennya beda jenis gitu, jadi kan kayak kurang sopan kalau kita benar-benar berhadapan berdua gitu, jadi harus ada pendampingnya agar tidak terjadi salah paham gitu. Ya, kurang lebih begitu sih. Iya benar, saya juga benar tadi kata Pak Asmi ya, kita kerja tim. Saya sendiri mengalami ketika si kecil ada gejala sakit, langsung direkomendasikan ke dokter yang lain yang juga memang spesialis. Jadi mungkin itu ya. Jadi mungkin di ruangan sendiri, tapi sebenarnya dokter itu sebenarnya bekerja secara tim, mereka saling melengkapi begitu. Konsul gitu Pak, istilahnya konsul kalau kita ya. Konsultasi pasien ini karena ada ini gitu. Iya, benar. Kemudian ketika bekerja, sebenarnya yang saya tahu ada semacam kode etik ya, mungkin kurang lebih bahasanya itu ya. Kode etik dokter itu sebenarnya apa saja yang harus dimiliki oleh seorang dokter ketika bekerja? Banyak banget. Banyak banget Pak kode etiknya. Yang paling mungkin yang paling mudah atau mungkin paling umum mungkin kira-kira. Yang paling gampang ini Pak, kita tidak boleh membeda-bedakan apapun. Itu aja. Kalau ada seorang dokter yang membedakan, misalkan ini misalkan zaman pandemi ya Pak, suka ada orang-orang misalkan yang tidak percaya sama pandemi misalkan gitu ya, terus dia bikin tulisan apa gitu. Iya. Itu kan kita sebagai dokter sebenarnya sebagai nakes
itu sebenarnya merasa kadang-kadang kita merasa tersinggung lah sama itu. Tapi kalau dia tiba-tiba datang ke kita dengan gejala ya sakit lah apalah gitu. Kalau orang bilang kan ya udah jangan diobatin aja gitu. Kita nggak boleh, itu secara kode etik. Kalau misalkan kita begitu, kita salah. Itu kita tidak boleh membedakan berdasarkan apapun. Yang penting kalau dia datang ke kita, biarpun itu penjahat, ya harus diobatin. Harus diobatin. Karena hubungannya adalah dokter dan pasien, bukan pasien dengan polisi gitu ya. Ini kalau perumpamaan penjahat ya Pak ya, kayak gitu. Yang paling itu mah paling gampang lah gitu. Kalau soalnya banyak Pak, kita juga nggak hafal. Iya, saya juga nggak hafal sih. Tapi yang sampai dibikin buku sendiri, kita yang nggak hafal. Yang paling itu ya tidak boleh membeda-bedakan itu sih. Jadi rasa kemanusiaan itu biarpun istilahnya siapapun itu ya tetap harus ada gitu, nggak boleh dibuang tuh bagian situ. Iya. Baik, berarti hubungannya dokter dan pasien tadi ya, siapapun dia, dari daerah manapun, dari status sosial seperti apapun, tetap konteksnya dokter dan pasien yang membutuhkan konsultasi atau mungkin perawatan. Nah, bagaimana dengan dokter yang ini saya juga mengalami beberapa kali mungkin dokter yang memang malah bukan hanya tidak membeda-bedakan, tapi malah dokter itu kadang berbuat lebih gitu untuk pasien. Misalnya apa ya? Ya contoh misalnya ada dokter yang mungkin ini misalnya ada dokter yang mungkin ketika diminta nomor kontak, kita nanti lewat perawat saja. Tapi ada juga yang ketika diminta nomor kontak, ada yang boleh ini langsung dikasih. Jadi gimana caranya supaya, maksud saya itu kan pasti masing-masing dokter punya reason masing-masing ya. Artinya bagaimana kita memberikan pemahaman, jangan sampai nih masyarakat awam kemudian memiliki stigma, yang dokter ini baik, yang dokter ini. Gitu. Nah, itu gimana? Mungkin bagaimana cara menjelaskannya? Kalau itu sih balik lagi nih, saya sama suami saya aja, sama Asmi aja rada beda juga nih Pak. Kalau saya tipe yang misalkan ada yang mau minta, saya kasih. Tapi kalau dia enggak, karena menurut dia nomor handphone itu privacy kan, nggak bisa dikasih ke semua orang. Kalau kamu alasannya gimana? Kamu dulu deh. Saya sih iya Pak. Saya termasuk dokter yang gitu. Yang kalau misalkan memang kalau mau ada konsul, silakan ke tempat kerja aja deh. Kenapa? Karena saya menganggap saya ini tetap manusia. Kita ini tetap dokter itu manusia gitu. Nakes itu manusia. Yang berarti tetap punya kehidupan pribadi. Gitu. Karena saya tetap ya mungkin beda-beda tiap dokter Pak ya. Dan di bagian situ memang tidak ada yang salah mengenai itu. Yang salah adalah kalau di tempat kerja dia ditanyain sesuatu, terus dia nggak jawab dengan benar, ya itu mungkin itu salah satu hal yang tidak baik gitu ya. Karena hubungan dokter dan pasien itu murni profesional sebenarnya. Kalau saya sih jelasinnya ya nggak gini Pak. Kalau saya sih ada pasien yang minta nomor nih, saya biasanya bilang aja ya di sini aja ya gitu, ke sini aja atau teleponnya ke sini. Biasanya sih pasien akan ngerti. Untuk beberapa pasien sih nggak usah saya jelasin. Kalau saya ya, kalau saya harus jelasin, saya harus bilang begitu ya. Saya nggak inilah bawa pasien ke rumah istilahnya gitu. Tapi memang ada beberapa teman dokter saya Pak yang tim spesialis saya di spesialis tempat saya pun ada yang dia bahkan bagi-bagi kartu nama. Paling beda-beda tiap orang kalau menurut saya. Kita jelasinnya juga ya punya masing-masing alasan. Kalau saya sih gitu. Memang saya nggak mau bawa pasien ke rumah aja. Yang penting ngejelasinnya itu harus jujur sih Pak. Kenapa kita nggak mau, sama cara penyampaiannya yang lembut, jadi nggak akan salah paham. Kalau saya tipe yang mau ngasih ya karena menurut saya kapan aja bisa ngebantuin orang. Toh kalau misalkan nanti dia chat atau telepon saya nggak bales, ya mereka juga akan ngerti karena kan waktu saya juga punya yang lain gitu. Tapi setidaknya mereka dengan saya beri akan tenang dulu nih gitu. Dan mereka udah WhatsApp atau telepon saya, coba setidaknya mereka udah bisa panik di rumahnya tuh bisa hilang gitu. Tapi kalau dari yang beberapa orang yang tidak ngasih sih, paling memberikan penjelasannya tuh kayak nggak bisa karena kalau mau konsul tetap ada aturannya, ke rumah sakit aja.
selama Bapak Ibu ke rumah sakit pasti akan dilayani dengan baik gitu, tapi tidak untuk nomor telepon. Biasanya sih mereka akan ngerti sih dengan omongan kayak gitu aja, nggak akan maksa karena mereka juga tahu itu privacy sih. Mereka yang minta Pak, cuma kalau memang nggak dikasih mereka nggak ada masalah. Nggak ada Saya sih nggak masalah. pernah dapat masalah dari yang nggak saya kasih apa ya. Iya. Saya nggak tahu deh gitu. Iya, Kalau ngomong seorang dokter yang baik itu menurut saya nggak cuma dari situ sih. iya, iya. Ya mudah-mudahan nanti yang nonton jadi dapat jawabannya ya, karena ini 2 sampel yang berbeda. Iya. Iya, iya. Satu enggak, artinya tentunya bagi mereka yang kemudian mendapatkan nomor dari dokter yang bersangkutan, ya itu sebagai sebuah rasa syukur, ada semacam keterlibatan secara emosional. Kemudian bagi yang mungkin belum mendapatkan, ya berpikir positif bahwa oh ini mungkin supaya ada atau mungkin lebih pasnya ya ada batas mungkin ya, batas kapan kita harus bicara dalam konteks dokter pasien gitu, kapan kita harus bicara sebagai staff. Nah itu jadi selama ini kan bertanya-tanya kok gini, jadi mudah-mudahan sih teman-teman masyarakat menjadi lebih paham tentang hal ini. Kemudian sekarang kan kondisinya kan pandemi ya. Nah alhamdulillah ya Pak Azmi juga Kang Amira saat ini sehat gitu ya. Nah sekarang sebenarnya apa yang terjadi terutama di rumah sakit, karena tentu sedikit banyak sering ataupun tidak pasti sering berkunjung ke rumah sakit dalam kondisi pandemi, situasinya seperti apa sebenarnya yang terjadi? Saya aja jelasin ya. Nanti nambahin. Saya adalah kepala instalasi bangsal di rumah sakit saya. Sedikitnya saya tahulah yang paling sering terjadi di rumah sakit. Ini kita ngomong pandemi ya Pak ya? Iya, pandemi. Jadi kasusnya pas lagi meningkat lah. Ya. Kasusnya bahkan ini kita perumpamaan gini aja deh. Saya sampai nutup 1 bangsal untuk COVID. Saking banyaknya kasus. Tadinya kita memang rumah sakit kecil. Rumah sakit yang tidak punya banyak bed lah istilahnya gitu. Kita hanya menempatkan sekitar 6-7 pasien COVID di rumah sakit. Tapi karena overload, di awal 2021 ini kan parah banget. Terutama sekitar bulan Maret sama bulan ini yang kemarin COVID Delta itu. Itu pasien nggak berhenti-berhenti. Kita malah sampai heran, pasien jantung pada kemana, pasien usus buntu pada kemana, itu pada nggak ada yang datang COVID semua kok. Saya dari 10 rapid antigen, yang positif bisa 7. Saking parahnya. Tapi kalau ngomong sekarang, sudah turun. Alhamdulillah secara kasus menurun, signifikan menurun. Kita sampai tutup bangsal COVID Pak. Jadi bangsal COVID yang tadi dipakai lagi buat umum. Setelah dibersihkan ya. Kalau ngomong sekarang sih, PPKM itu ternyata memang berefek. Dan vaksin mungkin ya sudah mulai luas, orang juga sudah mulai pada ngejar-ngejar vaksin sekarang ya. Adalah lumayan gitu kalau ngomong penurunan sekarang sih signifikan Pak. Alhamdulillah di sini ya, mungkin di tempat lain belum. Tapi kalau di daerah Tangsel sudah zonanya bukan zona merah lagi gitu. Kita sudah mau zona kuning mau ke hijau karena memang rumah sakit pun banyak yang sudah tutup bangsal COVID Pak. Karena memang sudah pasiennya sudah jarang gitu. Ya, sekarang nih kan kita udah PPKM-nya turun level nih Pak, jadi sudah mulai banyak yang buka, mudah-mudahan tidak kembali lagi ke masa kemarin. Ya, gitu. Bulan Juni itu karena Pak. Kalau ditanya mencekamnya, ya amat sangat mencekam, karena pasien IGD itu bisa ada ratusan yang datang untuk antigen gitu, swab antigen, karena entah ada gejala atau mereka habis dari mana dan ketemu sama orang yang sudah positif gitu tuh, itu bisa ratusan terus. Dan nggak cuma 1-2 kasus yang masuk dengan keadaan yang sudah sesak gitu. Banyak, apalagi kemarin yang kemarin yang lagi meningkat-meningkatnya kan oksigen sempat susah tuh Pak. Itu benar-benar mencekamnya gitu, kayak rebut-rebutan antara satu oksigen terus yang satu gitu. Jadi alat bantunya itu tuh benar-benar dipakainya tuh keliling gitu. Kita harus memilih mana nih yang harus diselamatkan duluan, kasarnya kayak gitu. Kita harus menentukan prioritasnya dulu gitu. Bahkan udah sebulan dirawat masih sesak, ternyata PCR-nya udah negatif, tapi kondisinya masih tidak memungkinkan untuk pulang gitu, yang dibilang badai sitokin itu Pak, yang masih sesak banget, jadi masih dirawat di situ gitu. Dan bisa juga meninggal, ada beberapa yang meninggal pada walaupun sudah PCR-nya negatif gitu. Kalau dibilang mencekam ya sangat mencekam kita, karena kita harus
menentukan mana nih nyawa yang mau kita tolong, kasarnya kayak gitu. Sehari pasti ada aja yang tutup usia gitu. Bahkan perawat kami juga ada yang tutup usia padahal habis melahirkan, kayak gitulah. Kita melihat sendiri keadaan-keadaan yang mungkin orang banyak yang nggak percaya gitu. Tapi kita yang di dalam yang lihat sendiri tuh ya memang segitu. Kalau dibilang kita agak lebay bilang gitu ya pandangan harus lihat orang sendiri, terserah. Tapi harus kita lihat yang sendiri. mengalaminya itu yang Ya, memang mencekam banget. Kalau dibilang kemarin tuh COVID Delta itu parah banget, ya memang parah banget. Itu kita seperti, ya maaf ya Pak ya, melakukan triase namanya Pak. Triase itu prioritas pasien. Kesannya seperti menjadi Tuhan karena alat bantu nafas itu tidak semua rumah sakit punya, dan rumah sakit kita alhamdulillah termasuk yang punya biarpun sedikit. Tapi bandingannya Pak, alat kita tuh cuma ada 3. Bandingannya dengan 25 pasien. Dan itu sesak semua. Kita harus memilih mana yang harus dipakaikan alat bantu. Itu baru rumah sakit kita yang tipe C ya Pak, yang maksudnya tidak terlalu besar. Apalagi rumah sakit besar yang tipe A yang udah pasang tenda-tenda itu di depan IGD. Itu beneran Pak. Itu beneran kayak ya, gitu. Orang sampai nunggu dari luar rumah sakit ngantri. Padahal sesak semua itu pasiennya ya itu kayak gitu. Ya, sejak Juni ya, terutama pasca ya kurang lebih masa-masa Lebaran itu ya, jadi meningkat pesat. Pos Lebaran. Pos Lebaran itu benar. Ya, dan kadang juga ya cuma bisa apa ya namanya, cuma bisa mendoakan barangkali ya, karena kalau ketika melihat tayangan-tayangan di berita itu para dokter ya, ada yang kemudian tutup usia, kemudian pasien-pasien sampai bertebaran di halaman rumah sakit. Ditambah kemarin yang terakhir kan harga tabung oksigen melesat ke sampai angka berapa 1 juta lebih ya. Jadi ya nggak ada artinya Pak, udah Pak. Di zaman itu uang nggak ada arti. Punya uang pun nggak dapat kamar sama nggak ngaruh. Iya. Sebenarnya faktor, kalau boleh dibilang faktor yang kemudian dari jumlah kasus COVID yang tinggi kemudian bisa menurun, tuh faktor kuncinya sebenarnya apa? Menurut Pak Azmi atau Kak Namil? Maksudnya kenapa bisa meningkat gitu Pak? Kenapa bisa kemudian turun? Kenapa bisa? Ya itu faktor PPKM tadi itu Pak, karena kan tetap tidak bisa dipungkiri jaga jarak. Protokol kesehatan itu adalah utama. Mau dia sudah vaksin itu kan sebenarnya tidak melindungi 100% kan Pak. Hanya yang sudah vaksin jika kena tidak parah, tidak separah yang belum vaksin. Tapi untuk kesempatan dia kena ya juga tetap bisa gitu. Lebih sedikit dibanding yang vaksin. Jadi tetap utamanya adalah ya protokol kesehatan, masker, jaga jarak, cuci tangan. Sedangkan kan gimana ya, kita udah lama nggak keluar, tiba-tiba keluar, mau dibilang jaga jarak kayak apa? Misalkan saya nih nggak kenal sama dia nih, terus makan jaraknya di sini sama di sini, tapi lepas masker sama-sama, ya kan? Salah satu ada yang sakit kita nggak tahu kan? Ya gitu, karena bisa aja OTG kan Pak, nggak ada gejala, jadi dipikir sehat-sehat aja. Nah virusnya itu kan bukan virus yang jelek gitu, jadi dia bisa langsung menyebar kemana aja lewat udara gitu. Jadi penyebarannya itu gitu. Makanya sekarang kan disarankan kan maskernya 2 lapis, karena memang satu masker kita dengan jarak segini dengan itu aja bisa menyebar kan. Iya. Nambahin Pak, yang harus dipahami, COVID ini kenapa di Indonesia tinggi? Karena memang budaya di kita ini budaya kumpul-kumpulnya banyak. Dan COVID ini kan memang menyebarnya di yang kumpul-kumpul itu. Di negara-negara seperti Singapura yang memang orang-orang yang bukan tipe yang seperti kita yang suka pesta segala macam gitu, pengendaliannya memang tidak terlalu susah. Beda, dan lagi negara mereka kecil ya, kita besar sekali gitu, orangnya bervariasi. Tradisi kumpul-kumpul itu memang banyak sekali gitu. Dan memang kalau dibilang kenapa PPKM itu berefek, karena memang kita seperti di lockdown ya Pak ya, kesannya seperti di lockdown tapi bahasanya PPKM gitu. Kita benar-benar di rumah aja. Kita kalau dulu yang sebelum PPKM ini kan PSBB itu. Murni kegiatan sosialnya saja, tapi tempat makan segala macam itu masih buka ya. Kesempatan untuk berkumpul itu masih ada. Gitu. Kalau sekarang kan memang ya masuk mall aja susah gitu, seperti terkesannya ya boleh buka tapi susah masuknya ya gitu. Ya, harus pakai peduli lindungi ya. Ya, peduli lindungi itu ya nggak semua orang ngerti juga kan Pak.
Dan anak kecil kan terlindungi ya Pak, udah nggak bisa jelas. masuk yang belum vaksin. Kalau dulu kan juga tidak sedikit kasus angka anak yang kena karena bisa masuk saat itu PSBB. Kalau sekarang kan terlindungi anak di bawah 12 tahun belum boleh masuk karena dia belum bisa divaksin gitu kan. Itu salah satu faktor Pak. Jadi orang kalau mau jalan ke mall nggak bawa anak kan nggak enak. Nggak enak, iya jadi pengen gas ke jalan ya itu. Ya gimana pun biarpun bosen. Walaupun tapi ada plus minusnya ya Pak, bisa juga stres di rumah gitu. Tapi kalau untuk menekan angka COVID-nya itu sangat efektif. Gitu. Ternyata sangat efektif. Begitu banyak komen negatif dan orang banyak. Ya gimana pun yang penghasilan harian pasti ini apa ya. Pasti hancur gitu kalau saya bilang mah, karena ya orang datang harusnya kan ke dia gitu. Sekarang nggak boleh keluar. Ya. Ya tapi memang kasus COVID. Alhamdulillah. Berarti faktor PPKM terutama sangat berpengaruh ya. Dan mungkin apakah boleh ditambahkan kalau menurut itu? kita Pak. Kenapa? Ngelihatnya gitu. Iya. Termasuk apakah proses vaksinasi juga turut berdampak dalam hal ini? Pasti. Tapi memang karena vaksin itu istilahnya yang menjalankan skalanya adalah skala nakes ya Pak ya. Dan nakes kita kan ternyata setelah kita lihat di pandemi ini, nakes kita tuh nggak banyak Pak di Indonesia. Ternyata orangnya itu aja. Yang meninggal itu kan banyak sekali gitu. Lebih dari 600 orang yang tercatat. Gitu. Jadi memang tidak bisa seluas PPKM yang isinya militer segala macam gitu Pak ya. Jadi ya, kalau bilang vaksin tetap berpengaruh, tapi memang cakupannya kan belum luas banget ya. Kecuali Jakarta ya Pak, Jakarta memang sudah di atas 95% cakupan vaksin. Hebat sih mereka. Walaupun ya adalah Pak, beberapa orang yang niat vaksin biar bisa masuk mall juga ada, cuman paling nggak setidaknya jadi divaksin lah lumayan gitu. Tapi nggak 1-2 gitu alasan kenapa mau divaksin, mau ke mall gitu kan. Ya banyak juga yang kayak gitu sebenarnya. Banyak. Iya. Mungkin saran untuk masyarakat umum ya, terutama meskipun sekarang katakanlah angka sudah turun, tapi kan tentunya kita juga tetap harus waspada. Jadi mungkin kira-kira dari perspektif kedokteran terutama ajakan ke masyarakat supaya kita bisa lebih disiplin lagi, lebih disiplin lagi supaya bisa mendekati angka 0 begitu. Kira-kira apa sarannya? Sarannya ya patuhi protokol kesehatan, udah itu aja karena tapi karena itu ya paling efektif, pakai masker 2 lapis itu adalah yang utama kalau kita mau pergi. Tapi sebisa mungkin kalau nggak ada keperluan ya nggak usah keluar gitu. Apalagi kan kalau menurut saya sih banyak orang Indonesia yang masih suka bandel deh Pak, kayak kalau kita pergi ke mana ya, pasar gitu misalkan, beberapa kan banyak yang masih belum pakai masker, tukang parkir gitu ya. Kadang kesadaran dari diri sendiri itu yang paling penting, karena masker kamu melindungiku, maskerku melindungi kamu gitu. Jadi jadi kita harus sama-sama melindungi, jadi sama-sama gunakan masker gitu. Terus kalau nggak ada perlu-perlunya, ya udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Tahan dulu lah sampai benar-benar berakhir demi kesehatan semuanya. Jangan sampai orang yang kalian sayangi ikut sesek-sesek ngantri di rumah sakit. Itu paling nggak enak sih. Mungkin saat ini belum orang terdekat kalian belum ada tuh yang sesek-sesek, tapi kalian tidak bisa merasakan bagaimana pasien atau keluarga pasien yang kayak gitu. Jadi lindungi diri kalian dulu aja. Kalau kalian belum bisa melindungi diri orang lain gitu. Ya, kurang lebih sama lah Pak. Cuma kalau dari saya sih paling utamakan itu podcast itu klise sekali memang. Cuman itu berefek gitu. Dan ya kalau mau jujur-jujuran, kita juga bosan banget di rumah ini. Udah bosan banget Pak, bosannya sebos. Cuman karena kita nih kebetulan Pak alumni Pak. sarjana COVID kita. Sekeluarga semua dan alhamdulillah kita semua sudah semuanya alhamdulillah sudah divaksin, bisa kembali dengan sehat lagi gitu ya. Saya sampai ke anak saya Pak, Mineta juga kena COVID, tapi alhamdulillah ya tidak ada apa-apa, karena yang sudah pernah merasakan pasti akan tahu saja kayak apa. 14 hari dikurung, nggak maunya itu jangan sampai lagi gitu. Jangan sampai begitulah. Harinya itu dikurung sebenarnya bukan hanya untuk gejalanya deh Pak.
tapi kita sendiriannya di satu ruangan itu yang tidak bisa berbagi, tidak ada yang menengok, itu yang bikin kita kayak, ya Allah gini banget ya ternyata gitu. Jadi kalau bisa nggak usah kena, makanya lindungi aja diri kalian dulu biar nggak kena. Iya. Iya sih, kalau udah pernah kena mah pasti ngerti sih. Cuma kalau saran dari kita udah podcast aja, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Bener deh. Apalagi sekarang kan sekolah-sekolah udah mulai mau tatap muka ya Pak. Waduh. Jadi itu dia, apalagi mantap. Anissa mulai Pak? Belum? Anissa udah mulai belum Pak? Anissa dalam waktu dekat sepertinya sudah mengarah ke sana. Itu pun juga nanti sepertinya tidak akan full satu kelas, masih mungkin separuh atau mungkin ya kurang. Yang pasti tidak akan full kelasnya. Nah, ya itu dia makanya itu dia prokesnya itu. Jangan sampai salah satu ada yang nggak tahu ternyata dia sudah terinfeksi dan menyebarkan yang lain kan Pak, akan lebih ketat lagi. Ya. Ini nanti perlu diedit tidak yang tadi pasca COVID? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Silakan. Semua nakes rata-rata udah pada kena. Pak. Rumah sakit kita pernah tutup UGD Pak, karena perawat dan dokter pada kena semua. Nggak ada pegawainya. Kita tuh sampai harus ngotak-ngatik pelayanan gitu karena memang habis ininya karyawan. Kena COVID semua. Pas ini nih yang Juni ini Pak, parah banget kan itu kan, yang orang tuh cuman lewat aja papasan bisa tertular gitu. Iya. Yang situ. Ya gitu Pak. Ya insya Allah cukup mungkin ya. Ya. Hampir 1 jam tuh saya lihat. Iya. Kalau ngomong. Ya mudah-mudahan semuanya lekas kembali normal. Pak Azmi juga Kak Namira bisa beraktivitas seperti dulu sebelum pandemi ya. Pastinya diberikan kesehatan dan bukan hanya tenaga medis juga, masyarakat awam dalam ini juga saling sadar diri mungkin ya. Tadi yang dibilang Kak Namira, maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku, itu mungkin mungkin kesimpulan yang sangat luar biasa untuk interview malam ini. Terima kasih atas waktunya Pak Azmi, Kak Namira. Salam buat si kecil. Salam buat Mama sama Papa. Udah lama bagus. Satu lagi Kak Galang. Mudah-mudahan pada sehat semua Pak. Kak Galang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Semoga infonya membantu. Mudah-mudahan bantu ya Pak ya. Ya. Sama Kak Rizky, satu lagi Kak Rizky. Oh iya, dari tadi dia mondar-mandir. Baik, terima kasih saya Alif ya. Terima kasih Pak.